Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Bosku, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah puas mengenai kebodohan-kebodohan atau kedunguan para tendak mulion? Dianggap wali lah, dianggap malaikat lah, agak lain. Nah, video berikut ada kedunguan Irma Caniago nih. Dia sudah tahu bahwasanya yang merusak Indonesia itu ialah partai-partai yang mengendorse anak-anak pejabat, misalnya anak bupati, anak gubernur. Cuma dia tidak menyebutkan anak presiden, dia tidak menyebutkan majikannya. Nah, kenapa saya katakan dulu, dia sudah tahu bahwasanya itu semua yang merusak Indonesia. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih mendukung dan membela si Mulyono? Ini kan nggak waras kan. Aduh. Kemudian ternyata ring satu khawatir Jokowi mantan presiden pertama yang dipenjara. Karena kenapa? Seruan aksi adili Jokowi sudah menggema seantero Jakarta. Ada yang panik nih. Oke bosku, mari kita simak videonya. Kali ini saya akan Ini coba simak baik-baik nih. sengkarut keputusan Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya permasalahan Mahkamah Konstitusi yang digugat banyak masyarakat adalah akarnya berasal dari endorsement partai politik. Seandainya partai politik tidak mengendorse dinasti-dinasti politik sebagai calon, maka sengkarut yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi. Partai politik sesungguhnya sangat takut dengan parliamentary threshold dan presidential threshold. Parliamentary threshold yang 4% menyebabkan partai politik mengendorse para calon yang berasal dari dinasti politik. Anak gubernur, anak bupati, anak wali kota, presiden, dan lain sebagainya. Presiden sebut juga. Kemudian partai politik juga tidak segan-segan mengendorse para koruptor, para peleceh seksual untuk bisa sekedar mendapatkan kursi dan tiket masuk ke dalam parlemen. Inilah yang merusak Indonesia, merusak parlemen Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena regulasi itu dibuat di parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan parlemen, membutuhkan partai politik untuk mendukung semua program-program mereka. Sementara partai politik membutuhkan pemerintah untuk bisa eksis ya dalam mengumpulkan pundi-pundi finansial mereka. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita harus betul-betul memilih partai politik dan menjadikan partai politik sebagai partai yang bisa mensejahterakan rakyat, menjaga Indonesia dari dinasti politik, menjaga Indonesia dari dinasti politik, oknum yang seharusnya tidak dijadikan tokoh oleh partai politik karena mereka tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas untuk bisa menjadi wakil rakyat. Agak leon memang ini. Salam keindonesiaan, mari kita jangan pernah memilih partai politik yang mengendorse dinasti politik sebagai calon wakil rakyat di parlemen maupun di pemerintah. Salam keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan apa tuh, Bang? Australia terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan sapi terbesar di dunia. Selandia Baru terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan domba terbesar di dunia. Bahkan kabarnya jumlah domba lebih banyak dari jumlah penduduk Selandia Baru. Kemudian Mesir kini mengembangkan perikanan yang dibuat di padang pasir terbesar di dunia. China mengembangkan peternakan babi yang dibuat dari gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung bertingkat untuk peternakan babi. Norwegia juga mengembangkan
perikanan ikan salmon terbesar di dunia. Nah, Ngeri. bagaimana dengan Indonesia? Indonesia. Nah, ini kok aneh nih. Masuk yang Apa tuh? masuk ke data saya. Di Indonesia sekarang yang sedang heboh adalah ternak Mulyono. Oh iya. Agak Ya, lain. kita ikuti saja. Silahkan ikuti. Apa itu ternak Mulyono? Saya mendengar sendiri dari Ring satu khawatir istana Jokowi yang presiden membantu Presiden pertama sampai yang di sekarang. penjara. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga, Bro Cheng, mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nah ini Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Para buzzer, para pendukung Jokowi untuk Makin membantahnya terpojok, dan seruan memperdebatkannya. Jokowi Satu, mengemas antar Jakarta. pelemahan KPK secara sistematis. Ada tidak? Saya kira ini udah jadi diskusi bertahun-tahun yang soal ini. Memang sejak di era Jokowi ada revisi undang-undang KPK dan kemudian menjadikan KPK itu lemah dan hanya efektif untuk alat kekuasaan, menyandra para kawan-kawan sekutu yang mau berkhianat pada Jokowi dan kemudian melibas para lawan-lawan politiknya. Yang kedua, revisi undang-undang pertambangan dan minerba. Ini dahsyat ini ya, korupsinya ini. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad, kalau saja korupsi di sektor minerba ini berhasil ditumpas oleh pemerintahan itu minimal karena setiap orang di Indonesia itu bisa digaji 20 juta. Setiap orang ya, bukan keluarga ya. Bayangkan kalau keluarga itu ada 3 orang ya penghasilannya akan 60 juta sebulan. Ya, kalau 5 ya 100 juta sebulan. Itu kalau korupsi di sektor minerba itu bisa diminimalisir atau bisa ditumpas sama sekali. Kemudian soal lahirnya Undang-Undang Omnibus Law dan pengabaian check and balance. Omnibus Law itu jelas itu bagian dari proses yang karena DPR-nya semuanya dikuasai oleh Jokowi pada waktu itu 81%, yang menyisakan hanya PKS dan Demokrat yang menjadi oposisi. Waktu itu pun Demokrat juga posisinya ala-ala saja gitu ya. Dan ini memang tidak ada check and balance, akhirnya undang-undang seperti Omnibus Law itu ya langsung disahkan oleh DPR. Kemudian yang keempat itu rezim nihil meritokrasi. Ini berantakan sekali ya meritokrasi itu terutama yang sangat terlihat itu di kepolisian, kemudian di TNI. Ini kan orang-orang dekat Jokowi semua yang dinaikkan menjadi pemimpinnya di sana ya. Kemudian dan ini dengan cara seperti ini kan dia kemudian mengendalikan kekuasaannya, dan ini sekarang pelan-pelan mulai diperbaiki oleh Prabowo. Beberapa perwira tingginya yang jadi orangnya Jokowi itu kemudian dimutasi bahkan dimasukkan kotak gitu. Yang kelima, menghidupkan kembali dui fungsi militer. Tanda-tandanya sangat jelas ya tadi itu dengan menempatkan orang-orangnya di pojok pimpinan TNI dan Polri dan kemudian juga memberi peran-peran politik yang besar pada mereka. Yang keenam, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Ada yang mau bantah? Banyak sekali ini para buzzer itu yang kemudian jadi komisaris tanpa kompetensi itu ya. Intelijen untuk kepentingan politik. Wah, ini kan ada pengakuan tersendiri dari Jokowi ketika waktu itu dia dalam pidatonya di depan para relawan bahwa dia punya semua data intelijen pergerakan partai-partai politik. Jadi ini nggak perlu cari buktinya, Jokowi mengakui sendiri. Kemudian represi dan kriminalisasi. Berapa banyak itu mereka-mereka yang kritis kemudian dikriminalisasi oleh Jokowi. Oke bosku, tanggapan kalian terkait video ini. Irma Ceniago mendung ya. Sudah tahu inilah yang merusak Indonesia, masih didukung sampai sekarang, agak lain lah. Oke, semoga Jokowi cepat diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.